Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali lagi bersama saya dalam program Gemar GSCA Peniel dan juga Anugerah Kemendung pada pagi hari ini Sabtu tanggal 5 Desember. Pembacaan Gemar ada di kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 dan juga yang ke-17. Nah, seperti yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara sudah baca bahwa pada kitab Samuel ini, terutama di kitabnya yang ke-16 dan 17, diceritakan tentang pemanggilan Daud yang akan selanjutnya akan melawan Goliat di pasal yang ke-17. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara sudah hafal tentang di mana keberhasilan kemenangan Daud melawan Goliat. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah berpikir atau pernah bertanya nggak, kenapa kok harus Daud? Kenapa kok nggak ratusan atau ribuan tentara Israel yang sudah terlatih, yang sudah siap untuk benar-benar melawan Goliat dan meraih kemenangan untuk bangsa Israel? Di sini ada satu yang saya pelajari, kenapa kok mungkin Tuhan sudah memanggil mereka, di mana sudah banyak mereka yang terpanggil sebagai tentara prajurit Israel. Tetapi mungkin di antara mereka tidak ada yang terpilih seperti Daud. Dan ketika saya baca lagi, Daud ketika ia menyerahkan dirinya untuk melawan bangsa Filistin, terutama Goliat, di mana Daud berbeda dengan tentara perang Israel yang lain, di mana tentara perang Israel dan juga Saul sudah mulai berperang untuk kepuasan dirinya, untuk nama besar Israel. Sedangkan Daud, dia tulus karena dia berperang hanya untuk nama Tuhan. Nah, kita coba lihat di Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-45 sampai 47, di mana Daud di situ berkata kepada Goliat sebelum membunuh Goliat, di mana dia berperang hanya untuk nama Tuhan. Mari kita baca di Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu yang dimaksud Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segara barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, di sini sangat jelas bahwa Daud tidak membawa namanya sendiri, tidak membawa kebanggaan dirinya untuk melawan bangsa Filistin, untuk melawan Goliat, tapi dia hanya membawa nama Tuhan untuk dia berperang melawan bangsa Filistin, juga Goliat. Di sini yang saya ambil poin dari pembacaan Gemar hari ini, sebenarnya kita tidak perlu takut memandang suatu permasalahan yang besar. Kalau misalnya kita tulus berperang melawan permasalahan tersebut dengan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah pasti tahu bahwa dampak COVID-19 ini mungkin masih kita rasakan sampai saat ini. Saya juga dapat sharing dari teman-teman, lalu juga saudara yang mungkin juga punya usaha yang sebelum COVID ini sudah cukup settle, tapi akhirnya setelah dampak COVID ini juga mereka merasakan dampaknya cukup besar. Tapi satu hal yang saya mungkin mau sharing ke Bapak Ibu juga, dan kita sama-sama belajar, di mana kita harus punya penyerahan diri. Seperti waktu Daud datang kepada Saul di Samuel 17 di ayatnya yang ke-30 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca di mana Daud datang menyerahkan diri. Nah, di situ adalah awal kemenangan Daud, di mana Daud datang dan menyerahkan diri. Nah,
Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di mana sebelum kita menang kita harus menyerahkan diri. Tapi menyerahkan diri kepada siapa? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berperang bagi kita, dan kemuliaan Tuhan itu bisa nyata dalam perperangan kita. Yang pastinya Tuhan tidak akan membiarkan anaknya tenggelam dalam kekalahan. Di sini jadi suatu janji buat saya, buat Bapak Ibu juga, di mana Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita akan berperang, karena Dia akan menjanjikan kemenangan, kemuliaan, asal kita mau berperang dengan namanya. Jadi untuk saat-saat ini Bapak Ibu tetap harus semangat, saudara-saudara tetap harus semangat, bahwa ingat bahwa kita bisa menang dengan berperang atas nama Tuhan. Selain itu saya juga dapat pengalaman yang saya rasakan sendiri, misalnya dalam pelayanan. Saya tergabung dalam PAW Gereja Peniel juga, dimana sebenarnya sejujurnya saya nggak pernah mengemban pendidikan di bidang musik yang secara resmi. Bahkan beberapa instrumen yang saya pelajari itu semuanya saya kerjakan dan pelajari dengan otodidak, misalnya belajar dari YouTube dan sebagainya. Tapi ada satu yang saya pegang, di mana saya melayani Raja di atas segala raja, melayani Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha memampukan dan melayakkan setiap usaha saya. Maka dari itu saya serahkan setiap kemampuan saya, apa yang sudah saya usahakan untuk kemuliaan namanya. Dan saya nggak bilang bahwa hasil pelayanan saya adalah pelayanan yang paling baik, enggak. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita datang, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan melayakkan segalanya. Di sini saya kembali ngajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, di mana mari kita datang dulu, kita menyerahkan diri kita supaya kemuliaan, kemenangan itu bisa datang bersama kita dengan nama Tuhan yang kita bawa. Puji Tuhan, mari kita tutup Gemar pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan curahan berkat-Mu Tuhan lewat firman-Mu pagi hari ini melalui Daud Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami jadi prajurit-prajurit yang terpilih Tuhan, yang tidak hanya terpanggil ya Bapa, seperti Daud yang mampu memenangkan Tuhan peperangan bagi bangsa Israel, terlebih bagi nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan mau menyerahkan diri kami Tuhan, meletakkan kehidupan kami Tuhan di bawah kaki salib-Mu Tuhan, dan kami boleh menang Tuhan dengan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap pelayanan kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati.